Halo, jumpa lagi dengan Londo Jenar. Salam sehat selalu, bahagia selalu, Tuhan berkati kegiatan kita sepanjang hari ini. Teman-teman, pagi ini saya akan meliput teman-teman saya yang pelatihan ekoprint, teman-teman. Di mana? Di sini nih loh. Nah, di sini nih loh, teman-teman. Yuk, bagi teman-teman siapa saja yang belum masuk Koperasi Kredit CU Ango Dilaras, yuk berbondong-bondong masuk yuk, karena di sini banyak kegiatannya loh, teman-teman. Pelatihan-pelatihan yang membuat Anda mempunyai wawasan, mempunyai kepandaian macam-macam di sini. Saya juga bisa ekoprint, bisa jumputan, bisa macam-macam, itu karena pelatihan di sini, teman-teman. Yuk kita lihat teman-teman kita yang sedang berlatih. Yuk teman-teman yang mau berlatih ekoprint pagi hari ini sudah bawa macam-macam tuh loh perlengkapannya, daun-daun juga nih. Yuk kita ikuti pelatihan dari awal. Ini peserta pelatihan pada pagi hari ini, ekoprint untuk pemula. Nah, ini untuk pelatihan ekoprint pemula ini. Eukaliptus, daun eukaliptus ini tanpa pewarna juga bagus toh, tidak harus pakai warna, asal kita bisa membuat motif itu jadi bagus, tanpa pewarna pun jadi bagus. Tuh. Besok kalau ada yang pingin bikin yang kaos, monggo disepakati hari apa, nanti saya ajarin. Sebenarnya prinsipnya sama dengan kalau kain, cuman ini kan sudah jadi kaos, jadi cuman tinggal lenoto saja ini gitu. Itu dengan pewarna tanin ketapang, cuman fiksasinya beda. Jadi ini pakai kapur, ini pakai tunjung. Makanya saya kalau ditanya itu saya seringnya bilang dicoba. Sing rumangsa takon guyu. Karena apa? Karena saya ini pun mencoba. Saya mencoba. Jadi ngopo to nek di kapur, padahal yang jual tanin ketapang bilang, "Bu, supaya bisa jadi hijau tentara itu fiksasinya apa? Tunjung." Duh, kok tunjung, saya rada wedi nek main tunjung ya, karena tunjung itu nganu sedikit peka sekali toh yang namanya tunjung itu. Terus akhirnya ini blanketnya, jadi ini yang blanket, itu yang berani saya tunjung. Ini kemudian yang kain utama saya kapur, ternyata nggak jadi hijau tentara nih, jadinya seperti ini gitu loh. Saya masih mau mencoba lagi yang kain utamanya saya tunjung. Jadi kan maksudnya begini loh, kita kan sudah dapat dasar. Jadi kalau mau warnanya mau jadi apa ya mencoba itu. Seperti itu. Jadi belum tentu nanti kalau saya kain utamanya saya tunjung sesuai dengan bayangan saya. Belum tentu. Karena situasi atau keadaan daunnya gimana, terus bunganya gimana, itu kadang juga
mempengaruhi hasil. Ya, ini kan nek bapak siji tok. Ini bapak sama ibu-ibu itu kan lihatnya cuma hasil. Ya, masing-masing orang punya seni sendiri-sendiri. Belum tentu kalian itu niru aku koyong ini dadine koyong ini. Saya percaya itu. Jadi tidak masalah nanti jenengan di rumah terus kepingin bikin motif yang seperti ini, silahkan. Karena maksudnya tangan, otak masing-masing orang itu sendiri-sendiri. Gaya seni juga beda. Ya, seni sendiri-sendiri. Ini yang jenengan le mirsani mesti api yo. No. Itu beli 2 seperti Mbak Retno, Pak Lius itu beli 2 kain. Nah, kalau yang mau pakai pewarna saya sudah menganjurkan untuk bawa ember sendiri untuk merendam pewarnanya. Karena untuk dasar itu sebenarnya kainnya itu kain utama itu dimasukkan ke kapur, kemudian direndam dan sambil diremet-remet gitu selama kurang lebih 5 menit. Setelah kira-kira itu air kapurnya meresap, itu terus nanti dimasukkan ke air bersih, cuma dibilas saja, nggak usah diucek kaya wong ngumbahi. Cuma dibilas saja, terus diperas yang apoh. Kemudian kita gelar plastik, kemudian kita letakkan kain utama itu di bawah, kemudian kita tata daun. Yang untuk tidak berwarna itu kain blanketnya sama, dicelup ke air kapur, dibilas air bersih, terus diletakkan di atasnya. Kalau yang mau pakai warna, itu kain yang di atasnya dikasih pewarna. Jadi selama kita menata kain utama itu, yang di bawah itu kain yang mau dikasih pewarna itu direndam di pewarna. Jadi direndam dulu di pewarna biar meresap pewarnanya. Nah, setelah kita selesai noto daun, paling tidak kan noto daun itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kadang nek le nganu ngantek teliti banget ya bisa sampai 2 jam. Itu tergantung kita maunya gimana kain itu. Kemudian yang tadi yang pakai pewarna itu tadi terus langsung diletakkan di atasnya. Karena kan kain itu sudah dimordan. Jadi terus langsung diletakkan di atasnya, kemudian ditutup plastik, kemudian digulung, diikat, dikukus. Nah, karena ini itu cuma dapat kain satu-satu, saya anjurkan itu masing-masing di mirror saja. Ya, bisa mirrornya itu untuk penjahit itu ya. Biasanya kalau penjahit itu kan kalau mau motong kain itu biasanya malah memanjang ya. Kalau tidak salah toh, memanjang begini toh. Terus yang atas, yang sebelah sini untuk atasan, yang sebelah sini untuk bawah, terus sela-selanya itu untuk untuk tangan, untuk keras seperti itu. Nah, nanti monggo bisa memanjang begini menatanya daun, bisa begini. Monggo saya persilahkan, terserah nanti. Tapi kalau yang pakai pewarna dan hanya punya 1 kain joinan sama temennya, asal dengan catatan temennya mau. Itu butuh pelatihan supaya kita terus hafal. Oh, daun ini kalau dibeginikan begini, bunga ini kalau dibeginikan begini. Dan nanti kalau kita bisa rutin untuk pelatihan, lama-lama hafal.
lama-lama mudeng. Jati itu bagus. Kalau di Nganuki cetu banget ya. Cuman jeleknya dia nipak. Ini nipak ke ini temennya. Itu jadi dia bagus. Berkecil hati kalau hasil ekoprint kita jelek. Kita mordan lagi, jadi kita cuci, kita mordan lagi, kok ditempel-tempeli meneh, ditumpuki meneh. Kadang-kadang malah jadi bagus. Itu iya, dimordan dulu lagi, Pak. Jadi itu kita cuci, kita scoring lagi. Scoring itu dicuci dengan TRO. Nanti saya jelaskan selama kita nunggu mateng. Nunggu mateng kita masak ekoprintnya itu, kita kukus. Jadi nanti saya jelaskan untuk tahap-tahapannya. Sekarang kita langsung praktek saja karena untuk scoring dan mordan sudah saya lakukan. Ada yang sering bentuknya garing dari data rapi ya. Tapi setelah nanti pengukusan, kalau nempel di kain itu warnanya pink. Ini gampang, cuma nanemnya cuma di setek. Saya nanam banyak di rumah itu beberapa pot tak stek ini kan. Gitu ya. Nah ini nanti di setek aja. Ini. Iya, itu ini. Nih. Ini nanti langsung ditancap kayak aja bisa. Itu. Kemudian banget berkembangnya. Cepat sekali. Itu Pak Lasim yang pernah ke kebun saya. Meng tak salah ke kebun. Rembuyung banyak sekali. Warnanya apa Bu Bayu? Ini warnanya jadinya nanti biru keunguan. Iya, biru keunguan. Pelatihan teman-teman nih sedang menggelar plastik. Wow, rame. Menggelar plastik ini. Antri direndam kain kapur. Nah, itu teman-teman tuh. 5 menit. Tinggal mitang DC. Dibilas sebentar dari air kapur dengan air bersih. Hanya dibilas saja. Pewarna, Bapak. Proses penggulungan nih teman-teman, nanti terus diikat. Ya. Proses penggulungan nanti untuk diikat kemudian dikukus.
Nah itu. Harus hati-hati teman-teman supaya hasilnya nanti bagus. Menggulung-gulung. Nih. Nanti terus diikat pakai tali. Diikat tali supaya kenceng. Nah, ini setelah ditali ini. Ini yang saya buat juga sudah ditali. Sudah ditali. Sudah siap-siap mau dikukus. Menali-nali untuk segera dikukus. Dimasukkan ke kukusan nih teman-teman, mau dikukus. Nah, tadi kan kain itu sudah diskoring dan sudah dimordan. Saya jelaskan juga bahwa kain yang dipakai itu harus kain katun atau mengandung kapas. Jangan pakai kain sintetis. Nanti eman-eman jenengan le mundut kain, eman-eman wektune jenengan le ngeko, eman-eman tenagane le ngeko tekan gone ora dadi. Jadi nanti daripada nggak jadi, jangan nyoba-nyoba pakai yang sintetis. Primisima, rayon, sutra. Jadi jangan pakai yang sintetis yang mengandung plastik. Nah, itu karena teman saya pernah pakai kain yang sintetis nyoba, nempel, ketok nempel. Begitu mau difiksasi, hilang, luntur. Eman banget toh? Maksudnya eman diale tadine. Pernah ditanya sama yang bikin kaos, Bu pernah nyoba yang bukan katun? Belum. Karena saya enggak mau Pak, tak kasih gratis nyoba Bu. Nanti bedanya gimana saya tak lihat. Karena teguh adik Mbak. Tak sama ya di scoring, di mordan, podo perlakuannya dengan yang katun. Daunnya sama. Daunnya yang saya pakai sama. Perlakuannya sama. Akhirnya apa yang bukan katun itu nganu enggak cetok, blawur. Tapi yang katun cetok, gambarnya jelas, lebih apa ya? Kusut. Karena di kukusnya itu kan terus kusut. Nek katun kan terus yo dicuci kan enggak. Itu kusutnya angelik dilangi. Karena mungkin plastik ya, jadi kan kepanasan toh. Kayaknya kusutnya susah hilang. Jadi ini maksudnya kan monggo saja cuci kainnya itu supaya hilang debunya. Dan itu bisa pakai TRO. Kalau TRO tidak ada, itu bisa pakai daya yang tanpa pemutih, daya pink. Daya pink. Terus itu pakainya sedikit aja, nggak usah koyo nek wong nyuci. Kan kainnya itu dicuci, direndam 30 menit, pokoknya asal klenyet. Jadi sabunnya nggak usah banyak-banyak, asal klenyet, dikom 30 menit, terus dicuci biasa seperti kita nyuci baju itu, dibilas 3 kali supaya sudah tidak ada buihnya. Setelah itu kita jemur, kering, kita mordan. Nah, mordan itu untuk membuka pori-pori kain dan juga ngasih perekat supaya daun atau bunga yang ditempelkan itu nanti menempel gitu. Nah, caranya gimana? Mordan itu kita sediakan air 5 liter. Air 5 liter, kemudian diberi cuka biang. Kalau tidak ada cuka biang bisa pakai cuka dapur. Cuman bedanya kalau cuka biang kita cukup hanya dengan 1 tutup botol, 1 sampai 2 tutup botol. Kalau pakai cuka dapur 1 botol untuk 5 liter itu. Ya. Yuk, itu toh sing 2.500 apa piro itu. Itu disok ke kabeh. Terus setelah itu dicampur terus diberi soda
abu. Diberi soda abu 1 sendok makan. Ini bisa 2 atau 3 sendok makan. Itu diberi 1 sendok makan, terus diaduk lagi sampai campur. Setelah itu diberi tawas yang sudah direndam dengan air panas jadi larut. Nah, tawasnya itu direndam dulu pakai air panas, dilarutkan lah. Airnya itu yang dicampurkan ke situ. Tawasnya 2 sendok makan. Jadi kalau soda abunya 1 sendok makan, tawasnya 2 sendok makan. Nah itu biasanya nanti terus timbul seperti buih-buih itu. Terus airnya langsung berubah jadi putih. Itu dicampur, setelah campur, kemudian setelah itu agak mengendap buih-buihnya itu, diberi 1 sendok teh tunjung. 1 sendok teh tunjung. Terus dicampur lagi sampai bercampur, sudah siap untuk mordan. Itu bisa untuk 4 sampai 6 atau 8 meter kain. Jadi nanti misalnya pengen itu, nek saya daripada engko bolak-balik nggawe campuran mordan, kita belinya kain sisan, apa nanti sama kaos. Terus nek saya sekitar kurang lebih didiamkan selama sekitar 20 sampai 30 menit sampai kerendam ya, jangan ada yang muncul ke atas. Jadi kalau muncul ke atas nanti warnanya jadi beda, soalnya kan yang itu kerendam air, ada tunjung, ada warna-warna itu. Kenapa terus kayaknya tadi kan tidak putih, tapi agak kecoklat-coklatan, itu karena tunjungnya. Nah setelah itu nanti kalau setelah sudah selesai itu terus diperas, terus dikeringkan, dan itu bisa disimpan sewaktu-waktu nanti mau dipakai ekoprint tinggal pakai. Cara orang mordan itu beda-beda ya. Ini kenapa saya pilih ini yang paling mudah. 2 bungkus 2 kilo itu dikum air seember besar itu kira-kira kurang lebih 35 liter. Terus diendapkan selama 1 hari 1 malam. Nah itu nanti kan terus paginya tinggal diambil yang beningnya saja. Seperti itu. Itu kalau tunjung itu saya sarankan untuk ngekoprint itu tunjungnya pakai yang tunjung lembut. Karena kalau pakai yang tunjung yang prongkolan itu kalau tidak larut itu delemok. Jenis plastiknya plastik PE. Ya, jenis plastiknya namanya Plastik PE yang untuk menutup. Dikukusnya 2 jam teman-teman, harus airnya dikontrol kalau pas merebus, kalau pas mengukus. Nanti kita tunggu hasilnya setelah selesai mengukus ya teman-teman, hasilnya nanti kita lihat bersama. Jangan ditinggal tidur katanya itu. Jadi kalau sudah dikukus nanti dibuka, didiamkan dulu selama kira-kira 1 minggu teman-teman, nanti baru difiksasi pakai kapur. Kalau pakai kapur tuh menyesuaikan warna, istilahnya dengan warna aslinya, tapi boleh juga difiksasi dengan yang lain, monggo kerso. Setelah dikukus ini hasilnya, nanti dibuka. Setelah dikukus, buka, kukus. Mulai dibuka, hasilnya seperti apa? Nah, dibuka hasilnya seperti apa? Nah, itu dia. Nah, ini hasil-hasilnya yang sudah sampai rumah. Nah, ini teman-teman, ini hasil-hasilnya. Ini teman-teman, tuh. Jambal sama biasa. Iya. Nah, ini hasilnya Pak Lius. Ya, semuanya tuh.
Keren-keren ya teman-teman. Tuh hasil-hasilnya. Mbak Retnos, lihat sini, Bu Bayu. Ini hasil-hasil anak didiknya ini loh. Keren-keren semuanya. Nah, ini semua teman-teman. Nah, ini hasilnya. Keren-keren, mantap. Ini karya saya, karya pemvideonya ini. Keren ya, mantap. Ini teman-teman karya saya ini. Keren ya. Oke teman-teman, saya akhiri video saya siang hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya hari ini. Ini loh, dengan hasil karya teman-teman semuanya di CU. Ayo siapa yang mau belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Subscribe, like, komennya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.